Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan melanjutkan pembicaraan Prof. Slamet Sugiono tentang lipid. Tugas saya adalah berbicara mengenai pengelolaan berbagai spektrum dislipidemia. Kita tahu bahwa dislipidemia merupakan faktor risiko yang paling sering yang berdampak terhadap prevalensi dan kematian penyakit tidak menular atau NCDs seperti cardiovascular disease, cancer, chronic respiratory disease, dan diabetes. Dan dislipidemia ini berdampak negatif terhadap organ-organ vital seperti hati, ginjal, jantung, otak, paru dalam berbagai mekanisme kerja. Dan dislipidemia sebetulnya didefinisikan sebagai suatu disorder, satu kelainan daripada protein, lipoprotein metabolisme lipoprotein. Jadi bisa hipolipoproteinemia dan hiperlipoproteinemia. Akhir-akhir ini ada suatu istilah yang disebut lipokrinologi. Jadi merupakan studi yang menghubungkan atau interrelationship antara lipid metabolism dan fungsi-fungsi endokrin, baik normal ataupun abnormal. Kita coba lihat beberapa faktor dari dislipidemia. Hubungan dislipidemia dengan lipid itu jelas. Diabetes mellitus is one common endocrinology disorder and leads to dislipidemia, saling berhubungan. Ya. Body lipid synthesis and degradation, jadi sintesis dan degradasi dari lipid itu dikontrol oleh aktivitas hormonal. Beberapa penelitian membuktikan bahwa dislipidemia membuatkan suatu common disorder pada diabetes. Ya, kita tahu bahwa hormon-hormon ya itu memodulasi lipid metabolism. Hormon apa? Leptin, insulin, adiponektin, glukagon, katokolamin, kortisol, growth hormone, ya, dan ini berhubungan dengan sintesis, storage, sekresi, dan kerja daripada lipid tadi terhadap dislipidemia, ya. Nah kita tahu bahwa NCD penyakit tidak menular, menurut WHO dikatakan effective management of dislipidemia can reduce incidence and mortality rate by NCDs up to 30%. Jadi hubungan NCD dengan dislipidemia itu sangat erat. Kita mulai dulu sedikit tentang basic, tentang fisiologi daripada lipids dulu. Lipids itu terdiri dari triacylglycerol atau triglycerides, phospholipid, free cholesterol dan cholesterol esters, dan free fatty acids. Ya, lipids itu sebetulnya punya dua fungsi yang penting. Pertama adalah source of energy, sumber energi, yaitu triacylglycerol. Daily intake kita sekitar 80 sampai 100 gram per hari. Ya, dikatakan itu adipose tissue disimpan di situ. Ya, adipose tissue isinya adalah triacylglycerol atau triglycerides tadi. Ya, 1/5 of body weight untuk orang kurus. Ya, sekitar 570.000 kilojoule. Ya, dan dikatakan bahwa cukup untuk menyimpan energi starving untuk 3 bulan. Nah, ini adalah tugas atau fungsi daripada triacylglycerol yang kemudian jadi free fatty acids. Juga menjadi building material. Building material adalah kolesterol. Nah, kolesterol itu merupakan suatu compound untuk sintesis, ya, dan intake kita sekitar 200 sampai 500 mg per hari, dan merupakan bagian dari signaling molecule seperti steroid hormones, vitamin D, prostaglandins, enzyme cofactors, dan juga yang penting adalah komponen dari plasma membrane. Dan juga terakhir adalah bile acids. 3, signaling of molecules, components of plasma membrane, dan bile acids. Source of energy and building material. Kita kembali sedikit tentang struktur dari lipoprotein. Ya, lipoprotein itu kita lihat bahwa ada free cholesterol, ada triglycerides, dan
kolesterol ester di dalam intinya. Nanti kita lihat kenapa seperti itu, ya. Jadi kemudian dia ada di berbentuk seperti ini karena apa? Kenapa ada lipoprotein? Air dan minyak tidak bisa bercampur. Ya, oleh karena itu dibentuklah lipoprotein. Lipids seperti triglycerides, phospholipids, sterols adalah vehicle yang membawa ya lipids tadi di dalam limfa dan plasma, ya. Dan jadi untuk lipid transport, lipoprotein ini untuk lipid transport karena oil and water don't mix. Berbentuklah seperti tadi, core daripada kolesterol ester dan triglycerides. Dari luarnya kemudian nanti ada apoprotein, phospholipids, dan lain-lain. Ya, tugasnya apoprotein adalah absorb and distribute dietary atau intestinal lipids, redistribute endogenous lipids, energy storage seperti TG, cell structure untuk kolesterol dan phospholipid, dan cell functions. Ya, ini adalah beberapa hal tentang lipoprotein. Kita lihat dari lipoprotein tadi adalah triglycerides, protein, phospholipid, free cholesterol, dan cholesterol bound to fatty acids. Dan itu kemudian kita major lipoproteins. Adalah lipoproteins yang paling banyak yang harus kita pelajari. Yaitu chylomicrons, VLDL yang kemudian jadi EDL dan LDL atau very low density lipoprotein. Ya, kemudian LP-LDL dan HDL. Ini adalah 4 yang lipoprotein yang paling umum. Fungsi-fungsi seperti saya katakan ada triacylglycerol transport energy, mainly di dalam chylomicrons dan VLDL. Cholesterol transport, ya, cellular functions, hormone and biosynthesis, terutama di LDL dan HDL. Kemudian juga fungsi adalah anti-infeksi, ya, terutama HDL. Nah, juga ada satu fungsi yang tidak jelas itu adalah LP-LDL, tapi itu penting di dalam pengobatan nanti. Disease relationship, kelainan daripada lipoprotein bisa menyebabkan pankreatitis dan terutama aterosklerosis. Lipoprotein ini, seperti saya katakan tadi, yang akan membawa lipids tadi, itu bentuknya adalah chylomicron, very low density lipoprotein, intermediate density lipoprotein, low density lipoprotein, dan high density lipoprotein. Kita lihat bentuknya berbeda-beda, diameternya berbeda. Kita lihat chylomicron, diameternya lebih dari 70 nanometer. Kemudian kita lihat berubah makin lama makin kecil, ya, very low density VLDL, EDL, LDL, dan HDL makin lama makin kecil. Kita lihat di dalam chylomicron akan lebih banyak triglycerides, ya, lebih sedikit kolesterol. Kemudian dalam proses akan perpindahan trigliserid keluar, kemudian tinggal kolesterol. Itu chylomicron. Kita lihat chylomicron, very low VLDL, EDL, LDL, dan HDL itu beda asalnya, tapi kita lihat bentuknya berbeda-beda, diameternya berbeda-beda, isi prosentase isinya trigliserid dan kolesterol juga berbeda-beda. Ya, kita lihat makin banyak LDL, lebih banyak terisi kolesterol, lebih sedikit triglycerides. Begitu juga proteinnya, ya, makin banyak protein, makin kecil makin banyak proteinnya. Inilah nanti kita lihat tentang lipoprotein itu. Lipoprotein yang Anda harus tahu adalah ApoB100 dan ApoA1 is the most important clinically, but are all important. Ya, tapi yang paling klinis penting adalah terutama ApoB48 dan B100 yang adanya di chylomicron dan VLDL, dan A1, A2 ada yang di HDL. Ya, kita lihat tentang lipoprotein. Kita lihat di sini bahwa lipoproteins, ya, chylomicron dan chylomicron remnants itu isinya ApoB48, ada juga A1, C2, C3 dan E, ya, VLDL, EDL, LDL, dan LP-LDL ApoB100. Ya, itu nanti akan berhubungan tentang triglycerid dan kolesterol. Ya, it is important to know all of these major lipoprotein fractions. Nah, ini penting. Memang kalau kita pintas lalu tidak penting, tapi kita lihat bahwa clinically ApoB ini nanti akan penting. Ya, nah, kenapa saya katakan penting? Karena nanti kalau kita lihat ApoB terutama di atherogenic dyslipidemia.
all atherogenic lipoprotein seperti VLDL, EDL, LDL, dan LPDL itu merupakan atherogenic. Dan inilah yang nanti akan kita pantau, ya, dan inilah yang akan menjadi aterosklerosis dan hubungannya dengan penyakit koroner atau jantung. Ya, nah non-HDL seperti saya katakan tadi sebetulnya non-HDL comprises all atherogenic lipoproteins. Nanti kita lihat non-HDL adalah total kolesterol dikurangi HDL dan itu non-HDL. Nah, non-HDL itu nanti akan terdiri dari LDL kolesterol, VLDL kolesterol, dan intermediate density lipoprotein dan triglycerides. Ini penting untuk kemudian. Dan kita coba secara singkat akan bicara sedikit tentang lipid digestion and absorption. Tadi itulah kita bicara tentang lipid secara umum, lipoprotein pentingnya, beberapa major lipoproteins, kemudian lipid digestion. Ya, kita lihat bahwa sebetulnya water insoluble lipids in foods, ya, di dalam makanan yang mengandung triacylglycerol, kolesterol, dan fosfolipid, secara mekanis oleh gastrointestinal movements, ya, akan diolah kemudian chemically oleh bile, oleh empedu, ya, kemudian jadi emulsi, sehingga bisa accessible to enzymes. Nah, setelah diaduk-aduk itu, kemudian triacylglycerol, fosfolipid, dan kolesterol itu nanti akan dicerna oleh enzymes. Triacylglycerol is digested by pancreatic lipase in intestines menjadi free fatty acids. Monoacylglycerol dan diacylglycerol. Ya, phospholipid digested on pancreatic phospholipase dan cholesterol ester digested by pancreatic cholesterol ester hydrolase to free cholesterol. Ya, nah selanjutnya setelah oleh enzim itu kemudian lipids akan berhubungan dengan bile acids yang dikeluarkan oleh empedu. Lipid soluble vitamins and other compounds form mixed by cells dan kemudian itu diserap masuk ke dalam enterosit. Ya, dalam enterosit akan terjadi reesterifikasi menjadi triacylglycerol, sintesis apolipoproteins, kemudian ditambah triacylglycerol dan kolesterol dan kemudian terjadi chylomicron. Ya, nah chylomicron ini kemudian kalau kita lihat maka akan dilepas dari enterocytes masuk ke dalam limfe dan kemudian masuk dalam peredaran darah. Jadi kita lihat segitu kita makan, makanan diolah secara mekanis, lalu kemudian secara chemical oleh bile, kemudian oleh enzim tertentu, triacylglycerol, fosfolipid, dan kolesterol ester akan kemudian diolah, kemudian ketemu dengan bile dan kemudian akan masuk enterosit lagi, di situ akan dijadi chylomicron dan kemudian melalui limfe keluar ke dalam peredaran darah. Secara singkat kalau kita lihat maka setelah absorpsi sebetulnya kalau kita lihat di sini maka kolesterol atau lipids dalam kolesterol terutama kolesterol dalam diet itu sekitar 400 mg, 300 sampai 400 mg per hari. Dan kemudian sebetulnya yang disintesis yang berasal dari endogen ada 1.300. Jadi sebetulnya yang berasal dari diet sedikit, kemudian jadi oily phase, jadi micellar kolesterol, bertemu dengan bile acids, kemudian diabsorpsi dan kemudian masuk ke dalam limfe. Ini sekitar sedikit tentang kolesterol. Jadi kita harus ingat dulu pertama adalah lipids itu ada triacylglycerol, kolesterol, fosfolipid, free fatty acids. Kemudian kolesterol ini kalau kita lihat yang kita bicarakan banyak kolesterol. Kolesterol ini merupakan sumber ya yang nanti akan kita bicarakan. Ada kolesterol sintesis dibuat sendiri oleh hati. Sumbernya adalah dari chylomicron remnant, kita lihat yang besar ini ya. Kemudian ada dari EDL yang disumbat juga VLDL remnants ya. Kemudian dari EDL. Kita lihat yang warna biru adalah triglyceride, yang warna kuning adalah kolesterol ester. Ya, chylomicron banyak sekali triglyceridnya, EDL triglyceride lebih sedikit, LDL juga sedikit TG-nya, kolesterol lebih banyak, dan kemudian masuk dalam hati. Kemudian itulah kemudian jadi oleh hati akan dirubah kembali keluar dari VLDL, kolesterol, and bile acids, dan HDL. Ini adalah siklus kolesterol influx dan efflux yang dari hati. Nah, kalau kita lihat kolesterol ini dibentuk dalam hati, ya kita lihat HNG co-formation. Ya, kemudian akan jadi mevalonat,
ya isopentil pirofosfat, dan selanjutnya squalene, ujungnya kolesterol, dan kemudian dibentuklah menjadi bile acids, bile salts, steroid hormones, dan vitamin D. Ya, jadi itu adalah prosesnya. Kita ingat ada SMK reduktase, sedangkan obat statin adalah SME reduktase inhibitor. Ya, dalam fase inilah nanti akan ada kita pelajari kenapa seperti itu. Ya, nah, jelas sekalian, kita sudah lihat lipoprotein. Nah, lipoprotein yang bisa mengganggu adalah hyperlipoproteinemias. Jadi hyperlipoproteinemias are heterogeneous group of metabolic diseases characterized by increased plasma lipoprotein. Ya, disebut juga dyslipoproteinemia. Ya, kenapa dis? Karena bisa high, bisa low. Karena low-nya adalah HDL. Ya, nah hyperlipoproteinemia bisa terjadi dalam beberapa fase. Ya, bisa karena increase sintesis dari apolipoproteinnya, bisa juga terjadi defect di dalam pembuluh darah intravaskular, ya, di mana akan diproses oleh enzim. Kita tahu lipoprotein lipase akan memecah triacylglycerol, ya, jadi free fatty acids. Kalau ada processing itu ada defect, maka terganggu. Kemudian ada defect uptake by membrane receptors. Ya, ini adalah LDL receptor. Ya, LDL receptor nanti kita bicarakan. Kemudian juga decrease removal of lipoproteins. Jadi memang semua berhubungan dengan lipoproteins. Bisa dalam sintesisnya, bisa di dalam processingnya, bisa di dalam uptake or membrane-nya, dan kemudian removal-nya. Di dalam seluruh rangkaian itu bisa ada kelainan-kelainan yang bisa menyebabkan hyperlipoproteinemia. Nah, secara etiologi kita lihat bahwa bisa terjadi primary hyperlipoproteinemia, yaitu genetik atau inherited. Bisa juga secondary karena disebabkan oleh penyakit-penyakit atau kelainan-kelainan yang lain. Nah, secara genetik bisa polygenetic, polygenic, bisa juga monogenik. Nah, itu tentu nanti akan berpengaruh. Major dyslipidemias. Jadi ini adalah sebetulnya dyslipidemia ada banyak. Tetapi kalau kita lihat maka ada 4 yang kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelainan di chylomicron dan chylomicron remnants. Kita tahu di chylomicron itu yang paling banyak adalah ApoB48, ya, mainly for transport of dietary TG. Ya, chylomicron kita tahu adalah dari transport dari triacylglycerol, triglycerides. Lalu di sini dikatakan seen and fasting plasma only. Ya, jadi kalau dalam keadaan puasa maka tidak TG di atas 1000. Nah, itu adalah kelainan jadi chylomicron dan chylomicron remnants, dan always due to decrease clearance. Jadi karena LPL lipoprotein lipase yang rendah, maka tidak dipecah, maka dia TG-nya akan tetap tinggi karena tidak pecah. Yang menarik adalah minor role in atherosclerosis. Ya, yang berhubungan dengan atherosclerosis nanti adalah chylomicron remnants. Kemudian berikut adalah selain chylomicron dan chylomicron remnants ada VLDL dan IDL. Di sini yang bermain adalah ApoB, ApoB100, ApoC dan ApoE juga, tapi ApoB100 yang paling penting. Di sini umumnya TG-nya antara 200 dan 500, ya, disebabkan oleh produksi peningkatan produksi daripada VLDL-nya, ya, kemudian dan clearance-nya juga turun, maka karena ada fatty liver, produksi meningkat, clearance menurun, jadi dipecah, maka ini terjadi peningkatan daripada VLDL dan IDL, dan ini memberikan moderate risk in atherosclerosis. Berikutnya adalah IDL. Kita tahu bahwa dari VLDL jadi IDL, kemudian jadi LDL. LDL tetap ApoB100. Ya, mainly for cholesterol transport. Ya, major atherogenic factor terutama terhadap oksidasi dan inflamasi dan endothelial dysfunction. Ya, ini yang banyak dibicarakan adalah LDL, low density lipoprotein. Yang terakhir adalah tentang HDL, major atheropreventive, yang blocks or reverse all adverse effects of VLDL, IDL, LDL. Jadi kerja VLDL, IDL, dan LDL itu dilawan kita tahu sebagai HDL, sebagai good cholesterol. Ya. Secara umum, hyper atau dyslipoproteinemia dibagi atas hypercholesterolemia dan hypertriglyceridemia. Nah, hypercholesterolemia dan dikatakan bahwa total kolesterol atau total LDL terutama dalam ApoB meningkat dan HDL ApoA turun.
Ya, ini dikatakan risk factor of atherosclerosis. Jadi kolesterol memang main factor of atherosclerosis. Ya, sedangkan hypertriglyceridemia ada tiga kelas. Kelas yang pertama adalah isolated triacylglycerol, yaitu triacylglycerol atau triglyceride rich particles, terutama disebabkan ya karena LPL lipoprotein lipase deficiency dan tidak atherogenik, tapi merupakan risk of acute pancreatitis di mana triacylglycerol atau triglyceride di atas 1000 atau di atas 1500 mg per desiliter. Kelompok berikutnya adalah kelompok insulin resistance di mana triacylglycerol tinggi plus free fatty acids tinggi. Jadi terutama triacylglycerol rich particles. Dan kelompok yang berikut tentang trigliserid adalah di mana ada trigliseridnya tinggi, ApoB juga tinggi, karena ada high influx dari free fatty acid ke liver, free fatty acid masuk ke liver bentuk kolesterol, maka kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, HDL rendah. Ini adalah risk factor of atherosclerosis dan banyak didapat pada insulin resistance dan diabetes. Ya, hubungannya dengan trigliserid. Klasifikasi hyperlipoproteinemia. Ya, kita lihat bahwa klasifikasi memang zaman dulu lebih ribet ya. Kita lihat bahwa klasifikasi dibagi atas kriteria tergantung daripada electrophoretic mobility-nya, terhadap clinical impact-nya, dan terhadap etiopathogenesisnya. Ya, in the past, dulu awal-awal waktu saya masih belajar dari Prof. Slamet, ya, dari kemudian di sini adalah pakai Fredrickson classification di mana ada phenotype 1 sampai 5, ya, lipoprotein mobility spectrum after electrophoretic separation. Nah, disitulah ini dia pakai electrophoretic mobility. Dan yang menarik di dalam kelompok Fredrickson ini tidak ada HDL. Ya. Pada saat ini maka lebih simple, ya, therapeutically relevant clinical classification, ya, considering plasma levels of lipids despite the etiopathogenesis. Jadi dia tidak lihat etiopathogenesis, yang dilihat ada hyperkolesterolemia, hypertriglyceridemia, dan mix daripada kedua itu. Ya, nah secara patofisiologi atau etiopathogenik memang ada primary hyperlipoproteinemia dan ada secondary hyperlipoproteinemia. Kita lihat ya Fredrickson ini maka type 1 sampai 5, ya memang kita lihat ini all are worth remembering. Baik untuk diingat. Tapi fokusnya adalah pada yang merah, common, yaitu 2A, di mana LDL-nya, ya, eksesnya. Kemudian 2B, LDL dan VLDL. Kemudian yang keempat ada VLDL dan low HDL. Jadi yang common ini yang nanti kita belajar. Kalau yang lain-lain itu sangat jarang. Ya, itu hubungan dengan atherosclerosis, hubungan dengan TG. Kita lihat yang type 1 yang kilomikron TG-nya di atas 1000 itu jarang. Ya, kalau kita lihat lanjut. Maka primary hyperlipoproteinemia. Ya, kebanyakan ini adalah kita lihat sini adalah familial. Ya, ada juga yang monogenic, ada yang podogenic. Jadi monogenic disease are very often autosomal semi-dominant. Severity of the disease is graded according to the number of pathologic alleles. Jadi makin banyak kelainan genetiknya, alelnya makin severe disease-nya. All primary hyperlipoproteinemias do not respond to dietary intervention. Jadi tidak bisa hanya pakai diet. Ya, lipid lowering pharmacotherapy is necessary untuk kelainan-kelainan seperti ini. Carriers are endangered by premature cardiovascular disease, especially homozygous subjects. Jadi kelainan-kelainan homogeneous, maka ini akan terjadi premature cardiovascular disease. Secondary, ya, disebabkan oleh beberapa penyakit jadi caused by other primary disease, ya, dan tapi tetap mempunyai impact terhadap cardiovascular system is the same as in primary. Secondary, primary sama saja, ini hanya penyebab. Treatment involves either primary disease and hypolipic drugs. Jadi misalnya ini diabetes, hyperthyroidism, nephrotic syndrome, chronic renal insufficiency, dan cholestasis, di mana ada kelainan-kelainan walaupun berbeda-berbeda terjadi perbedaan yang meningkat, ada yang kolesterol, ada yang trigliserid, ada yang dua-duanya, maka tetap selain penyakit utamanya maka juga diobati tentang hypolipidemic drugs. Tapi
unlikely to primary one, secondary hyperlipoproteinemia response failed to dietary interventions. Kalau yang primary tidak cukup pakai diet, tidak bisa, harus pakai obat. Ya, nah kalau kita lanjut, kita lihat di sini. Kita akan berhadapan nanti yang primary adalah paling sering adalah familial hypercholesterolemia. Ini suatu kelainan yang kalau dicari ada, tapi kita kurang cari. Dan the most common primary hypercholesterolemia, ya, yang heterozygote itu ada 1 di antara 500, yang homozygote 1 di antara 1 juta. Jadi memang lebih sering yang heterozygote. Ya, kita lihat dalam family hypercholesterolemia terjadi mutasi pada LDL receptor gene. Ya, kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, maka di situ ada LDL receptor di hati. Kalau LDL terdata, maka ditangkap oleh LDL receptor, kemudian akan terjadi endositosis. Ya, kemudian terjadi, kita lihat di sini akan terjadi siklus seperti itu. Ya, nah kelainannya sini ada LDL receptor adalah part of plasma membrane dalam page. Kita lihat dalam mungkin nggak kelihatan. Ya, di sini maka ada coated page ini. Ya, maka di membran terjadi periodic recycling, ya, kemudian disitulah nanti akan LDL reseptor itu akan menangkap LDL, ya. Nah, di dalam kelainan-kelainan di dalam familial hypercholesterolemia maka bisa terjadi mutasi di dalam 5 tempat. Jadi complete absence of the receptor, jadi reseptornya bisa tidak sama sekali. The effective transport of receptor to the plasma membrane, ya kalau kita lihat di sini kan dia akan masuk ke plasma membrane. Ya, kemudian defective binding to LDL, ada juga tidak mengikat kepada LDL. Kemudian ada defective internalization, dia masuk ke dalam. Nah, ini adalah recycling. Dalam setiap fase itu bisa akan terjadi mutasi. Defective internalization of receptor plus LDL complex. Defective liberation from endosome after internalization. Jadi ini sesuatu yang agak sedikit basic, tapi justru LDL receptor inilah yang nanti akan banyak berperan di dalam pengobatan, karena nanti kemudian ada obat PCSK9. Ya. Increase of plasma cholesterol depends on type of mutation. Jadi tentang mutasi-mutasi itu tergantung ya terjadi di mana, kemudian jumlah gene yang terkena, ya. Gene dosis heterozygote berbeda dengan homozygote akan lebih berat, ya, tergantung berapa gene. Jadi 2 kali normal in heterozygotes and 4 to 5 times in homozygotes, ya, itu increase-nya. Consequences daripada familial hypercholesterolemia ada, kita lihat di gambar ini, adalah multiple skin xanthomas and tendon xanthelasmas and arcus cornea. Kemudian yang penting adalah premature atherosclerosis dan mortality of MI in very young age in unrecognized homozygotes before the 4th decade in heterozygotes. Jadi lebih muda pada homozygote, sedangkan heterozygote sekitar umur 40 tahunan. Ya, memang perlu molecular genetic diagnostics untuk ini, tapi memang lebih sulit sehingga ada pakai skor. Ya, nah kita ambil satu contoh yang heterogeneous familial hypercholesterolemia. Mutasi lebih dari 1 gene, ya, dari LDL catabolism, dia LDL, dia reseptor, PCSK9, lalu ApoB. Ya, kita lihat gambaran antara LDL reseptor, peran PCSK9, nanti ada PCSK9 inhibitor untuk terapi di selanjutnya. Kemudian terutama LDL kolesterol lebih dari 190 mg per desiliter, ini penting. Kemudian ada first degree relative, ada keluarga yang mempunyai LDL juga di atas 190, atau prematur ASCVD, laki-laki kurang dari 55 tahun dan wanita kurang dari 60 tahun. Dan untuk menetapkan heterogeneous familial hypercholesterolemia, karena tidak bisa pakai genetik, maka pakai kriteria Dutch lipid kriteria atau Simon-Broom kriteria. Prevalensinya 1 di antara 300 orang, dan kemudian terdapat ASCVD early middle age, have coronary artery calcification as early as 11 to 20. Jadi sudah terjadi kalsifikasi pada coronary artery pada umur 11 sampai 23 tahun, masih anak kecil pun sudah ada. Ya, can present with tendon Achilles xanthoma seperti di gambar ini, ya. Kemudian xanthelasma di mata. 80% dari heterogeneous familial patients don't achieve LDL
cholesterol targets despite maximal statin and additional lipid lowering therapies. Oleh karena itu nanti ada obat-obat PCSK9 inhibitors yang bisa menurunkan heterogeneous familial hypercholesterolemia natura LDL bisa sampai 55 atau lebih rendah dari itu. Ya. Nah, common atherogenic dyslipidemia. Ya, jadi bahwa seringkali kita dalam klinik akan berhadapan dengan dyslipidemia, yaitu polygenic hypercholesterolemia, familial combined hyperlipidemia, dan diabetic dyslipidemia, terutama kita, diabetic dyslipidemia. These are the most common atherogenic hyperlipoproteinemia. Polygenic hypercholesterolemia, family combined hyperlipidemia, dan diabetic dyslipidemia. Dikatakan ini bahwa partly genetically determined, ya. Jadi polygenic inheritance masih mempunyai faktor environment yaitu dietary component, ya, juga berhubungan dengan enhanced insulin resistance, ya, terutama diabetic dyslipidemia dan combined hyperlipidemia. Prognosis of combined hyperlipidemia is worse than that of hypercholesterolemia. Kombinasi lebih sering dampaknya lebih buruk. Nah, main features-nya daripada common atherogenic dyslipidemia adalah ada impaired clearance of triacylglycerol by LPL. Kita lihat di gambar itu kalau chylomicron oleh lipoprotein lipase akan berubah, kemudian dari free fatty acids dan selanjutnya ini akan berubah from chylomicrons, increase triacylglycerol and increase delivery to triacylglycerol for liver. Nah, itu akan banyak membuat produksi kolesterol nanti, increase production of VLDL by liver, selanjutnya from triacylglycerol, free fatty acids from adipose tissue and glucose, ya, therefore increase conversion of VLDL to LDL. Jadi kita lihat di sini bahwa karena banyak sumber, karena tidak dipecah karena ada efek lipoprotein lipase, maka akan lebih banyak akan triacylglycerol dikirim ke hati, itu menjadi sumber terbentuknya LDL. Ya, demikian juga terjadi low HDL. Ini khas untuk diabetic dyslipidemia, khas untuk nephrotic syndrome, khas untuk insulin resistance. Ya, nah kita mulai masuk sedikit ke clinical. Tadi bicara tentang basic, classification dan selanjutnya. Maka kalau kita assess pasien-pasien kita, determine if the patient has established SCVD or long-standing diabetes. If not, proceed with risk assessment. Jadi begini, kalau kita berhadapan dengan seorang pasien, maka kita lihat dulu, mirip-mirip dengan diabetes. Ya, kalau ini apakah yang berhadapan dengan kita ada established ICVD? Atau adakah dia diabetes? Kalau ada, maka kita tidak pakai risk factors, kita langsung obati. Tapi kalau tidak, maka kita proceed to risk assessment. Lalu kemudian, ini adalah guidelines dari Endocrine Society yang terakhir, ya. Maka pakailah pooled cohort equation, 10 years risk. Kemudian assess, ya. Kalau sudah ditentukan risknya seperti apa, maka setelah itu kita assess the presence of additional risk factors, risk enhancing. Jadi kalau sudah kita sampai risknya sudah jelas sekian persen, maka kita mesti melihat dulu apakah ada risk enhancers. Nah, risk enhancer di sini adalah persistent Cushing syndrome, Cushing disease, high dose chronic glucocorticoid therapy, possibly adult growth hormone deficiency, kemudian acromegaly, hypothyroidism, these as risk enhancing factors. Setelah ada risk, tambah risk enhancing factors seperti tadi, maka kemudian kita tetapkan dulu ya, dalam kategori yang mana. Kalau misalnya kelompok ini masuk di dalam borderline to intermediate risk dari 10 years ICVD ada 5 sampai 19,9, nah kita adalah intermediate atau borderline, maka satu step berikut. Selain risk enhancers, maka juga dilakukan coronary artery calcium score. Ya, particularly when risk enhancing factors are present. Kalau ada, maka tambah itu, dan setelah itu baru kita bicarakan dengan pasien apa yang akan kita conduct a clinician-patient risk discussion, including discussion of lifetime risk and lifetime lipid-lowering treatment benefit along with patient preference. Ya, ini akhir-akhir ini selalu dikatakan. Sampaikan kepada pasien,
apakah risikonya, apakah keuntungannya, kemudian karena minum obat seumur hidup, maka preferensinya apa. Ya, ini ada beberapa steps yang terakhir yang disebut oleh Endocrine Society yang mirip-mirip. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di sini, repeat profile of endocrine disorder. Kelainan-kelainan endokrin apa yang berhubungan dengan lipid profile, yaitu hypothyroidism, type 2 diabetes, hypercortisolism, hyperprolactinemia, acromegaly, growth hormone deficiency, ya, combined pituitary hormone deficiency, PCOS, polycystic ovarian syndrome, ya, kemudian oral contraception, hypogonadism, dan hyperparathyroidism. Ini kalau kita lihat spektrum, ya, berbagai spektrum yang berbeda-beda untuk setiap endocrine disorders tadi. Ada yang berubah total kolesterolnya, ada yang LDL kolesterolnya, tapi umumnya triglyceridnya naik, HDL-nya turun. Nah, kalau kita lihat yang spesifik di sini adalah small dense LDL adalah pada type 2 diabetes dan PCOS. Ya, nah kalau kita lihat di sini kelainan-kelainan daripada endocrine disorders itu, kalau kita lihat dalam sistem perubahan dari endogenous dan exogenous pathway ini, maka kita lihat enzim-enzim yang berubah di dalam endocrine disorders ini adalah ada lipoprotein lipase, ada hepatic lipase, ada di hepatic beta oxidation, ada di cholesterol ester transport protein, ada LDL receptor, ada di LPL. Nah, itu masing-masing ya kondisi clinical conditions, ada type 2 diabetes, hypothyroidism, kemudian Cushing, itu berbeda-beda. Dan kalau kita pelajari ini nanti, maka kita lihat perubahan-perubahannya akan ada yang harus kita cari. Ya sekalian, setelah kita lihat itu, maka kita tentu mencoba melihat clinical guidelines yang ada. Ya, akhir-akhir ini yang paling akhir ada Endocrine Society. Ya, bukan Endocrine Society, ada American College of Endocrinology tahun 2020 membuat ISCVD Risk Categories and Treatment Goals. Yang kita lihat di sini yang berubah adalah bahwa ada treatment goals ya untuk LDL kolesterol, non-HDL kolesterol, ApoB, dan TG. Guideline sebelumnya TG tidak masuk, sekarang TG sudah boleh masuk. Kelas yang paling akhir adalah extreme risk. Ya, kalau kita bandingkan maka ada beberapa kelas baru, ya, target-target baru karena LDL kolesterol kurang dari 55, nanti kita diskusi. Diabetes, American Diabetes Association juga membuat cardiovascular disease risk management. 2020 dan 2021 juga sama. Ya, pada umumnya dikatakan sini for patients of all ages with diabetes and atherosclerotic cardiovascular disease, high intensity statin therapy should be added to lifestyle therapy. Dan selanjutnya kita tidak masuk dalam detail. Ini adalah guidelines. Kalau tadi adalah pertama guidelines endocrine dari kardio ya, endocrine. Kedua adalah diabetes. Ini adalah kardiologi European. Ya, European Cardiology juga membuat guidelines. Di sini kalau kita lihat di very high dikatakan kalau ada familial hypercholesterolemia with ISCVD or with other major risk factors, maka targetnya adalah kurang dari 55 mg per desiliter dan 50% reduction from baseline. Jadi kalau misalnya dari 190 harus turun lebih dari 50%. Kalau belum turun harus diturunkan lagi sampai 55, ya. Sementara kalau family hypercholesterolemia without other common major risk factors maka disebut high, targetnya 70. Ya, jadi kardiologi pun sudah memberikan guideline seperti ini. Nah, kalau kita lihat European Cardiology, ya, European Society of Cardiology, maka dia pakai risk assessment and stratification, ya, clinical assessment and score, dibagi very high risk, moderate risk, dan low risk, kemudian dan selanjutnya kalau yang sebelahnya adalah yang jantung. Nah, ini ada dua perbedaan. Ya, European Society of Cardiology dan American Heart Association juga membuat risk assessment. Tapi kalau kita lihat di sini pada kelompok kardiologi itu lebih banyak arah kolesterol saja. Ya, kemudian kalau European ada beberapa penyakit lain juga ikut. Kita lihat di sini, maka kalau kita lihat dalam kelompok ini maka ada prevention based primary prevention, diabetes mellitus, severe
primary hypercholesterolemia itu mempunyai satu kelas yang tersendiri, kemudian ASCVD adalah kelas yang tersendiri. Jadi setiap pasien dibagi atas clinical assessment dibagi 4 kelompok. Sebenarnya kan kalau European Society of Cardiology masukin beberapa penyakit lain, termasuk diabetes dan lain-lain. Ya, kita lihat bahwa nanti targetnya mungkin sedikit berbeda. Ujung-ujungnya nanti akan pakai obat ezetimibe dan PCSK9 inhibitors. Di sini juga pakai. Ya. Nah, kalau kita lanjut lagi, maka kita lihat obat-obat yang pada saat ini dipakai selain statin adalah ezetimibe, kemudian ada PCSK9 inhibitors, dan kemudian sebetulnya yang tidak terlihat di sini adalah bempedoic acid yang sudah mulai dipakai di Amerika. Dan ujung-ujungnya ini adalah untuk regulasi daripada LDL. Ya, walaupun demikian ada satu fase lagi di mana LDL cholesterol is currently the primary treatment target of dyslipidemia management, tetapi patients treated with medication targeting LDL cholesterol still have residual risk, cardiovascular risk. Karena yang bisa diterapi dengan statin dan lain-lain itu hanya 67%, masih ada 30-40% yang bisa tidak tercapai. Oleh karena itu, for this reason, other targets are being considered, including non-HDL cholesterol. Ya, beberapa slide terakhir kita lihat sini, kita lihat bahwa untuk khusus tentang kelompok diabetes dan dyslipidemia, maka target pengobatannya berbeda-beda. Ada 3 kelompok, diabetes NCVD, diabetes with no CVD, diabetes plus risk factors. Maka ADA, ASC, AACE, dan AHA mempunyai target-target yang berbeda. Ya, masing-masing mempunyai alasan-alasannya. Kita lihat di sini, maka ADA mengatakan high intensity statin, ASC very high katanya, very high risk, AACE mengatakan extreme risk, AHA mengatakan very high risk. Tapi kalau untuk cardiovascular disease, kalau tidak ada CVD tetapi hanya diabetes saja, maka target adalah moderate intensity statin, moderate risk, high risk, moderate intensity statin. Jadi ada yang dasarnya ada statin, ada dasarnya risk. Kalau ada risk factors, maka high intensity statin, ASC mengatakan high risk, AHC mengatakan very high risk, AHA mengatakan high intensity statin. Yang menarik adalah targetnya berapa. ADA mengatakan target kalau ada diabetes NCVD targetnya kurang dari 70, ASC mengatakan kurang dari 55, AAC kurang dari 55, AHA kurang dari 70. Kalau diabetes saja, no CVD targetnya semua mengatakan less than 100. Jadi jelas sekalian, kalau diabetes saja tanpa lain lagi target lebih dari 100. Segitu ada risk factors maka targetnya kurang dari 70. Ya, kita lihat di sini bahwa target-targetnya berbeda, tapi ingat, kalau diabetes saja target kurang dari 100, ada risk factor saja, katakan diabetes, merokok saja, atau apa hipertensi, dia udah kurang dari 70. Kita telah ikuti beberapa hal, mulai dari basic lipidology sampai clinical, secara ringkas, fokus dari lipid dan lipoprotein abnormalities berhubungan dengan endocrine disease, termasuk diabetes, ya, termasuk treatment of pengobatan dari endocrine disorders harus diperbaiki, bukan hanya lipidnya, karena ujungnya harus penting adalah cardiovascular outcomes. Ya, ini semua berdasarkan adalah evidence yang kita ketemukan, rekomendasi yang diberikan, dan kita coba manage dyslipidemia dengan endocrine disease. Ujung-ujungnya, the ultimate goal of lipid-lowering therapy is to reduce the risk of atherosclerotic cardiovascular disease. Several patient groups also derive clear benefit from cholesterol lower drugs therapy to reduce risk. Dalam familial hypercholesterolemia, kalau kita tidak bisa mencapai LDL kurang dari 100, maka atau patient treated for secondary prevention yang tidak bisa mencapai LDL kurang dari 70, maka bisa tambah ezetimibe atau proprotein convertase substitution keksin type 9 PCSK9 inhibitors yang bisa menurunkan risk lebih lanjut. Jadi sekalian, kita bicara sedikit panjang, tetapi kita lihat untuk Indonesia obat-obat seperti ini, guidelines seperti ini masih agak sukar untuk diikuti. Karena obat-obat yang tadi saya sebut masih banyak belum ada, paling tidak kita sudah tahu, dan obat-obat di luar Indonesia semua sudah ada.
Dan kita akan perlu lebih belajar, lebih sering ketemu, lebih sering diskusi untuk mendapat hasil lebih baik untuk pasien kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.